Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak solih-solihah. Apa kabar? Sehat selalu ya, dan tetap semangat belajar. Pada pembelajaran tematik, hari ini kita akan belajar bersama tema 2, subtema 1, pembelajaran 5. Pada pembelajaran 5, kita akan belajar bersama muatan SPDP. Tempo dalam lagu. Anak-anak, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan tempo lagu? Ya, mari kita pelajari bersama ya. Tempo lagu adalah cepat atau lambatnya lagu saat dinyanyikan. Tanda tempo lagu berada di sebelah kiri atas dalam lagu. Tempo terdiri atas tempo lambat, sedang, dan cepat. Tempo lagu berhubungan dengan syair lagunya. Lagu yang bertempo cepat menunjukkan suasana gembira dan kemegahan. Lagu yang bertempo lambat menunjukkan suasana sedih dan hikmat. Alat untuk mengatur tempo lagu adalah metronom. Tempo biasanya ditulis dengan tanda tempo. Nah, berikut ini adalah istilah tanda tempo ya anak-anak. Yang pertama, tempo cepat. Tempo cepat istilahnya biasanya allegro, nesto, dan vivet. Kemudian yang kedua, tempo sedang. Itu biasa disebut dengan istilah moderato, andante, dan andantino. Dan yang ketiga, tempo lambat atau biasa disebut dengan istilah adagio, largo, dan lento. Nah, selanjutnya pada pembelajaran 5 kita akan belajar bersama muatan IPS. Sumber daya alam berdasarkan kondisi alam di Indonesia. Sumber daya alam tersebar di seluruh Indonesia. Sumber daya alam setiap pulau tidak selalu sama. Hal ini disebabkan oleh perbedaan kondisi alam. Nah, berikut ini adalah persebaran sumber daya alam di pulau di Indonesia. Yang pertama, Sumatera. Sumatera banyak pegunungan. Di Sumatera banyak dibudidayakan kopi, lada, coklat, tembakau, karet, dan kelapa sawit. Sumatera kaya akan hasil tambang seperti minyak bumi, batu bara, dan timah. Minyak bumi dan batu bara dimanfaatkan untuk bahan bakar. Selanjutnya yang kedua, Pulau Jawa. Pulau Jawa memiliki pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Daerah pegunungan dan dataran tinggi biasanya sumber daya alamnya yang dihasilkan antara lain teh, kopi, dan kina. Dataran rendah berupa persawahan yang tersubur di Indonesia. Kemudian untuk pesisir pantai biasanya dimanfaatkan untuk budidaya ikan laut, rumput laut, pertanian garam, dan penjemuran ikan asin. Nah, selanjutnya yang ketiga, Pulau Kalimantan. Sebagian besar berupa dataran rendah dengan hutan yang lebat. Hutan merupakan habitat alami bagi hewan yang terancam punah. Hutan Kalimantan dimanfaatkan untuk ditanami berbagai sumber daya alam seperti kelapa sawit, karet, dan rotan. Kalimantan kaya akan hasil tambang seperti minyak bumi dan batu bara. Selanjutnya yang keempat, Pulau Sulawesi.
Pulau Sulawesi banyak menghasilkan pala dan jagung. Jagung dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Pala dimanfaatkan sebagai bumbu masakan. Sepanjang pantai Sulawesi dimanfaatkan untuk perkebunan kelapa. Pulau Sulawesi banyak menghasilkan barang tambang seperti aspal. Aspal dimanfaatkan untuk pembuatan jalan raya. Nah, selanjutnya yang kelima, Pulau Papua. Sebagian besar wilayah Papua berupa hutan konversi dan hutan lindung. Sagu merupakan salah satu sumber daya alam Papua. Sagu dimanfaatkan manusia sebagai makanan pokok. Pulau Papua menghasilkan rempah-rempah yang disukai di pasar internasional. Hasil tambang sangat beragam seperti tembaga, emas, dan logam. Emas untuk bahan baku pembuatan mata uang dan perhiasan seperti anting, cincin, kalung, dan gelang. Nah, demikian penjelasan materi hari ini. Untuk tugas pada muatan SPDP, silakan anak-anak ayo dengan pendampingan ayah bundanya berlatihlah menyanyi lagu Menanam Jagung dengan tempo dan tinggi rendah nada yang sesuai. Ini hanya untuk latihan saja ya anak-anak, tidak perlu mengirimkan videonya. Kemudian pada muatan IPS, ayo bacalah wacana bagian C halaman 21 pada buku tematik 4B. Kemudian kerjakan soal bagian D halaman 22. Kerjakan dengan tulisan yang rapi ya anak-anakku. Selamat mengerjakan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.